Pernahkah Anda berada di sebuah ruangan yang bising, namun tiba-tiba seluruh dunia seolah menjadi senyap hanya karena satu gerakan kecil? Malam itu, saya sedang duduk di sudut sebuah kedai kopi, menyesap espresso hangat, sambil memperhatikan kepulan asapnya yang perlahan menghilang di udara. Di seberang meja, beberapa meter dari tempat saya duduk, ada seorang wanita. Kami tidak saling mengenal. Namun, ketika pandangan kami tidak sengaja bertemu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia tidak memalingkan wajah. Sebaliknya, dia menatap lurus ke dalam mata saya, dan dengan sangat perlahan dia menggigit bibir bawahnya. Itu hanya berlangsung sekitar 2 detik. Gerakan kasual yang bahkan mungkin bagi sebagian orang dianggap sebagai refleks nakal yang tidak sengaja. Namun dalam kepala saya, ada sesuatu yang mendadak terkunci. Jantung saya tidak berdegup kencang seperti remaja yang sedang kasmaran, tidak sama sekali. Sebagai seorang pria yang mencoba mendalami stoikisme, saya terbiasa mengendalikan emosi dan logika saya. Tapi malam itu, saya menyadari satu hal yang sangat purba. Ada getaran tak kasat mata yang dilepaskan dari gerakan sederhana itu. Gerakan yang tampaknya sepele, namun memiliki daya hancur yang fatal bagi pertahanan psikologis seorang pria. Mengapa satu gigitan bibir kecil dikombinasikan dengan tatapan mata bisa mengubah dinamika ruang dan waktu bagi kita, para pria? Mengapa hal itu terasa seperti sebuah undangan terbuka untuk sebuah petualangan yang berbahaya? Mari kita duduk sejenak, kesampingkan ego kita dan bedah bersama apa yang sebenarnya terjadi dalam sirkuit emosi kita sebagai laki-laki. Ketika wanita itu melakukan gerakan tersebut, sains dan psikologi sebenarnya sedang bekerja di balik layar dengan sangat masif. Dalam dunia psikologi evolusioner, tindakan menggigit bibir bawah saat menatap lawan jenis bukanlah sekadar gerakan tanpa arti. Itu adalah kode biologis yang sangat tua, sebuah refleks yang memicu sesuatu yang kita sebut sebagai the hunting arousal. Sebagai laki-laki, alam bawah sadar kita dibentuk oleh insting para leluhur kita ribuan tahun lalu. Kita adalah pemburu. Kita didesain untuk mengejar, menaklukkan, dan memenangkan tantangan. Ketika seorang wanita menatap Anda dan menggigit bibir bawahnya, sinyal yang ditangkap oleh otak reptil kita bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah teka-teki yang menuntut untuk dipecahkan. Gerakan itu mengirimkan pesan dualitas yang sangat membingungkan sekaligus candu. Ada kepolosan di sana, namun di saat yang sama, ada sensualitas yang berani. Saya ingat bagaimana malam itu, pikiran saya langsung menganalisis dengan prinsip stoik. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kita harus melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, menelanjanginya dari mitos-mitos yang menyertainya. Jadi mari kita telanjangi gerakan ini. Mengapa itu terasa sangat fatal? Pertama, karena gerakan itu memicu ketidakpastian. Dalam stoikisme, ketidakpastian adalah sesuatu yang harus kita terima dengan tenang. Namun bagi insting berburu pria, ketidakpastian adalah bahan bakar. Ketika dia menggigit bibirnya, Anda akan mulai bertanya-tanya apa yang sedang dia pikirkan. Apakah dia menyukai saya atau dia hanya sedang bermain-main? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat Anda terjebak. Anda mulai berinvestasi secara emosional dan mental, memikirkan strategi untuk mendekat. Detik itulah Anda yang awalnya merasa sebagai pemburu, sebenarnya telah masuk ke dalam jaring yang dia tebar. Kemudian yang kedua, gerakan refleks itu memicu pelepasan dopamin instan di otak kita. Keindahan dari kontrol diri seorang pria diuji di sini. Suara batin Anda mungkin berkata untuk tetap tenang dan menjaga martabat, tetapi daya tarik visual dari bibir yang digigit adalah stimulus yang menyerang langsung ke pusat penghargaan di otak. Itu menciptakan ilusi kedekatan. Seolah-olah dalam jarak beberapa meter itu, hanya ada Anda dan dia yang berbagi sebuah rahasia intim yang tidak diketahui oleh orang lain di ruangan itu. Kembali ke cerita saya di kedai kopi malam itu.
Saya memilih untuk tidak langsung berdiri dan menghampirinya. Saya menarik napas dalam-dalam, mempraktikkan apa yang disebut dalam stoikisme sebagai dikotomi kendali. Respons emosional saya adalah sesuatu yang berada di bawah kendali saya, sementara gerakannya adalah sesuatu di luar kendali saya. Saya menikmati momen tersebut tanpa membiarkan diri saya dikendalikan oleh gairah yang meledak-ledak. Saya menyadari kekuatan terbesar seorang pria bukanlah seberapa cepat dia menerkam umpan, melainkan seberapa tenang dia mengamati situasi sebelum mengambil tindakan yang presisi. Seringkali, wanita melakukan gerakan menggigit bibir ini tanpa mereka sadari sepenuhnya. Itu mengalir begitu saja ketika mereka merasa gugup, tertarik, atau ketika mereka ingin menarik perhatian seseorang yang mereka anggap menarik. Efeknya menjadi fatal karena itu kontras dengan energi pria. Kita, para pria, dipenuhi dengan energi maskulin yang tegas dan lurus. Sementara gerakan itu dipenuhi energi feminin yang cair, misterius, dan menggoda. Ketika kedua energi ini berbenturan melalui satu tatapan tajam, ledakan psikologis tidak dapat dihindarkan. Itulah mengapa refleks nakal ini dinamakan fatal, karena ia mampu meruntuhkan logika berpikir logis seorang pria dalam hitungan detik. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ketika malam itu berakhir dan saya meninggalkan kedai kopi, wanita itu sudah pergi lebih dulu, meninggalkan secangkir-cangkir kosong dan sebuah memori visual yang membekas. Saya tidak mengejarnya, dan dia pun tidak menunggu saya. Namun, pengalaman singkat itu memberi saya sebuah perenungan mendalam tentang esensi menjadi seorang pria maskulin di era modern. Kita hidup di dunia yang penuh dengan stimulus. Di media sosial, di jalanan, di tempat kerja, kita selalu disuguhkan dengan refleks-refleks nakal lainnya yang mencoba memicu insting berburu kita, mencoba menguras energi dan perhatian kita. Pendekatan stoikisme mengajarkan kita bukan untuk menjadi batu yang tidak punya perasaan. Stoikisme tidak meminta Anda menjadi pria dingin yang mengabaikan keindahan dari gigitan bibir seorang wanita. Sebaliknya, stoikisme mengajarkan kita untuk mengagumi keindahan tersebut, merasakannya mengalir dalam darah kita, memicu adrenalin kita, namun kita tetap memegang kendali penuh atas kemudi diri kita sendiri. Saat Anda melihat seorang wanita memberikan sinyal fatal seperti itu kepada Anda, jangan terburu-buru kehilangan arah. Tersenyumlah di dalam hati. Sadari bahwa itu adalah simfoni alamiah yang indah antara pria dan wanita. Nikmati gairah berburu yang bangkit di dalam diri Anda, karena itulah yang membuat kita merasa hidup sebagai laki-laki. Namun ingat, seorang gentleman sejati tahu kapan harus mengejar dan kapan harus tetap diam dengan keagungan dirinya. Jangan biarkan diri Anda menjadi budak dari sebuah refleks. Jadilah penguasa atas respons Anda sendiri. Karena pada akhirnya, daya pikat terbesar dari seorang pria bukanlah seberapa agresif dia mengejar, melainkan seberapa tenang dan tak tergoyahkannya dia di hadapan godaan yang paling mematikan sekalipun. Tetaplah melangkah dengan tenang dan tetaplah menjadi pria yang bernilai.